berarti kan istilahnya ini bukan pilihan yang pertama kan. Terus ya udah pas dibuka akhirnya keterima, tapi keterima pilihan kedua fisika. Mau masuk ke Unpad sama Unsud. Lebih nyaman di Solo sih. SMA kayak saya ranking 37 dari 38. Tapi kenapa nggak nyadar diri aja, Pak? Harusnya ke situ sih. Ternyata internet menipu ya. Selama ini menipu. Gak disebutin tuh, ada kalkulus, Nggak disebutin, nggak ada kalkulus, ada statistika, nggak ada PTLS, nggak nggak ada. Ulang. Gas aja. Halo guys, kembali lagi di podcast Kampus. Oke. Hari ini kita kedatangan dari angkatan 2022 ya. Oke. Boleh perkenalkan dulu. Nama aku Lani Indriati dari angkatan 2022. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Cecep Sofian dari angkatan 22. Mereka ini baru selesai ospek ya. Iya nih, Baru baru selesai selesai ospek nih. ya, dapat jaket dong. Dapat. Gimana rasanya? Ya seneng sih. Akhirnya gitu. Maksudnya dari pas kemarin satu semester lumayan pakai shawl, pakai tali sepatu biru ke kampus. Ya akhirnya udah selesai. Oke. Lebih ke apa namanya tuh? Lebih lega lah gitu kalau udah dapat jaket. Berarti berapa bulan masa PPMB-nya? Kalau Mabim PPMB-nya teh kan cuman dari sebelum UTS juga udah selesai sebenarnya. Cuman tinggal inaugurasinya aja, sama ya emang angkatannya juga belum pantas lah mungkin ya buat dapet jaket waktu kemarin pas setelah selesai Mabim ke-6 gitu. Kita langsung ke pertanyaan paling basic yang semua orang bakal nanya nih. Tuh. Kenapa milih TI? Kenapa milih TI Industri Dari angkatan Unisba? atau tetehnya mungkin? Bukan pilihan aku sih kalau aku. Kayak lebih ke pilihan orang tua aja masuk TI gitu. Nggak murni aku yang pengen masuk TI. Kalau sudah Cecep? Ya, saya juga sama sih, gak murni pengennya saya masuk ke TI gitu. Awalnya saya itu pilihnya farmasi di Unisba. Ya cuman itu gak keterima, ya akhirnya ke pilihan kedua, teknik industri. Ini ngomong-ngomong soal ini ya, soal pilihan pertama berarti kan istilahnya ini bukan pilihan yang pertama nih, bukan lahir lulus SMA langsung pengen banget masuk TI. Tapi enggak kan, berarti ada pilihan pertama. Nah, gimana sih ceritanya soal pas waktu-waktu struggle pendaftaran masuk? Jadi waktu itu si Cecep farmasi ya? Iya. Farmasi. Kalau Teh Ula? Aku pengennya geologi. Geologi. Pengen teknik geologi ya. Itu bisa ceritain gak sih waktu struggle-nya daftar? ya, menarik atau tuh. tesnya. Misalnya kita kan udah lupa nih kan sama masa-masa pendaftaran. Nah, mungkin bisa ceritain gak sih? Aku tuh kan sebenarnya lulusnya 2021 ya. Oke. Terus dari SNM itu emang udah disuruh sama orang tua buat masuk teknik industri. Jadi pas awal tuh SNM tuh gambling sebenarnya. Kayak dari awal yang pilihan pertama tuh masukin FTI, pilihan keduanya FITB karena emang sebenarnya pengennya masuk FITB kan, masuk geologi gitu. Terus akhirnya ya karena emang kalau dari SMA aku SNM ke ITB tuh dikit, jadi ya gagal lah ya, maksudnya nilai aku juga mungkin nggak cukup gitu. Terus SBM tuh agak ini ya, kayak sebenarnya aku nggak bilang ke orang tua gitu pas daftar. Jadi tahu-tahu kayak suruh bayar aja. Terus orang tua juga ibu juga nggak nanya kayak udah daftar kemarin terus minta buktinya gitu, nggak. Jadi kayak benar-benar aku pengen masuk geologi nih kan, gimana ya kira-kira yang keluar kota, karena awalnya emang pengen keluar kota kan, nggak pengen di Bandung gitu. Kemana kira-kira yang keluar kota dan geologi, dan terus kayak peluang keterimanya tuh besar. Ya udah aku mikir tuh UPN yang di Jogja, karena aku mikirnya nggak semua orang tahu gitu kan. Kayak apaan nih UPN Jogja gitu. Aku kira orang-orang tuh nggak tahu kalau di Jogja tuh ada kampus negeri namanya UPN gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ya masukin ke situ. Jadi kayak mungkin peluang keterimanya gede gitu kan. Ya udah aku akhirnya masukin tuh di UPN tuh aku masukin geologi sama perminyakan, nggak ada industri-industrinya sama sekali. Kan kayak mikirnya ya udahlah ya kalau misalnya keterima juga mau nggak mau kan
harus dibayar gitu loh, kayak ya udahlah orang tua juga pasti bakal kayak udah gitu. Ya, betul. Tapi akhirnya tuh nggak keterima juga kan. Nah, terus aku ada nih kayak pokoknya satu circle di SMA aku ini semuanya keterima SBM semua. Nah itu makin pressure kan, kayak duh tuh hari pengumuman SBM tuh kayak bener-bener wah kacau banget lah pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya bilang ke ibu, awalnya nggak boleh tuh daftar mandiri tuh awalnya nggak boleh. Terus udah keterima juga kalau nggak salah di sini. Pokoknya aku keterima di TI di sini waktu angkatan 21 tuh udah keterima di TI sini sama TI Tenas. Gitu. Terus udah kayak mohon-mohon lah, maksudnya kayak aku daftar mandiri ya, bilang ke ibu kayak gitu. Terus akhirnya nekat lah daftar mandiri tuh pakai uang sendiri, bener-bener nggak bilang ke ayah. Ya kalau ke ayah kan pasti gitu banget kan, kayak pasti kontra banget. Jadi bilangnya ke ibu doang. Terus ibu bilang ya udah, karena aku waktu itu tuh mandiri ngambil ke UNS. Nah di UNS tuh ada rumah keluarganya dari ibu gitu. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya boleh gitu. Di ke Solo UNS. berarti ya? Iya di Solo. Kebetulan saya orang Solo ya. Oh iya. Iya. Kebetulan. Bapak Solo sebelah mana Bapak? lanjut, nggak usah dengar di belakang. Lanjut. Pokoknya tuh nyobain mandiri UNS gelombang 1. Pilihan satunya tuh teknik industri. Teknik kimia. Pilihan 2-nya fisika, emang ganti-ganti jurusannya. Masih ini ya, mencari jati diri. Masih iya. Terus pokoknya pilihan 2-nya tuh fisika. Karena aku mikir di fisika tuh ada penjurusan geofisika kan. Jadi kayak masih ada geologinya. Terus kalau misalnya intern juga bisa ke yang ke geologinya itu. Ya udah, terus akhirnya pas pengumuman nih beneran gak expect banget, udah kayak janjian tuh akhirnya mau masuknya ITENAS kan, TI ITENAS. Terus udah janjian sama teman-teman dari teman-teman SMP, teman-teman SMA, ya udah lah ITENAS aja itu kan pada teman-teman aku pada gak keterima juga tuh yang teman-teman SMP. Terus kayak udah ITENAS aja udah janjian. Terus temen aku ikut mandiri Unpad nggak keterima, kan Unpad dulu yang pengumuman. Unpad gak keterima, terus kayak ya udahlah ya udah ITENAS ya. Terus akhirnya pengumuman yang aku nggak expect bakal keterima kan, soalnya mandiri. Terus kayak aku masukin SPI juga paling rendah gitu kan. Terus ya udah pas dibuka akhirnya keterima, tapi keterima pilihan kedua fisika. Terus ya udahlah akhirnya dijalanin. Pas semester 2 agak emang kurang serak juga ya sama jurusannya, kayak emang susah gitu. Terus kayak banyak omongan-omongan juga kayak nanti prospeknya nggak luas, atau karena murni jadi terlalu luas, jadi kayak susah gitu orang mau nerimanya kan. Terus akhirnya pokoknya dengan segala itu akhirnya pindah juga, balik lagi ke Bandung. Gitu. Ini Bandung tuh menarik seorang Wulan nih, gak boleh. Enggak, tapi jujur ya lebih nyaman di Solo sih. Kalau iya sih, emang nyaman di Solo. Iya. Makanya lahir di Solo. Nah, terus Iya, sama aku juga lahir di Solo. Iya, Solo. Terus pokoknya lebih enak hidup di Solo aja sih. Iya. Solo tuh murah. Seorangnya baik-baik sebenarnya. Ini sebenarnya bisa lihat figur saya, seorang yang baik, yang sopan santun. Nah, dia bisa lihat figur saya. Anawan? Oh tidak. Weh, gitu. Kosan di Solo juga murah tahu, kayak Iya kan? pas aku tahu teman-teman ngekos di sini kok pada mahal banget, kayak ini orang ngekos di sini mahal tuh cuma dapet ini doang, fasilitasnya dikit banget. Terus kayak kalau dibandingin sama yang di Solo dengan harga yang sama tuh udah dapet fasilitas yang lebih bagus Lebih gitu. wah berarti ya. Tapi ngomong soal Solo, sebenarnya Solo tuh tempat yang sangat menyakitkan hati ya bagi saya. Bukan masalah cinta, bukan. Ini kan lagi ngomongin soal perkuliahan pendaftaran. Soalnya saya pernah mau mendaftar di Solo, daftar di UMS. Ya mas Solo, saya tuh anaknya FK banget kan, Fakultas Kedokteran banget. Jadi waktu itu mau daftar sama teman gue, kita daftar, terus kayak berempat nih, berlima, terus kayak
kayak yang nggak lulus kita doang deh tadi. karena Tapi emang saya- UMP susah ya emang masuknya? susah. Emang saya kan terbilang bodoh ya di SMA. Kayak saya ranking 37 dari 38. Tapi Ya. kenapa nggak nyadar diri aja, Pak? Harusnya ke situ. Saya mau jadi susah ya Dina ya. Karena orang tua saya, kamu harus masuk kedokteran gitu. Tuntutan Saya. orang tua sih. Bagi teman saya namanya Nuzul, kamu kurang ajar sekali. Pak dibilang, kayaknya yang nggak lulus kita doang deh Tan. Dibisik-bisikin tuh. Karena saya kan udah belajar nih ya, tolong. Udah belajar. Ternyata bener, saya doang nggak lulus berdua sama itu orang. Terus yang temannya udah salah tuh. Tapi ya udah, itu jadi pelajaran. Emang menyakitkan hati sih, kayak yang tadi nggak keterima sendiri sakit hati. Iya benar. Oh Mas Rigi sendiri pernah mengalami kesakitan hati gitu nggak? Kalau Atau sakit emang hati diterima oleh universitas Unpad sih satu-satunya. wah jauh ya? Jauh banget, emang sayanya nggak sadar diri sih. Kayaknya kalau Unpad emang nyakitin semua orang ya. Pasti sih. Soalnya aku Unpad ngambil peternakan sama psikologi. Wah, Kebalik. Iya, kebalik emang. emang harusnya ada yang diternak kayaknya. Iya, betul sekali. Tapi ya Unpad, saya juga daftar Unpad. Oh, iya. Ngomong-ngomong, sama lagi kedokteran. Kedokteran juga. Sudah Oke. tahu nilai SBM saya 500. Bapak saya bilang, kamu kayak cocok deh masuk kedokteran 500. Tentu tidak Bapak. Saya udah masukkan ITENAS, slot saya udah habis dan tidak terima gitu. Gitu. Oh saudaranya sendiri gimana nih perjuangan kita sudah dengar cerita dari Teh Wulan nih, perjuangan pendaftaran yang sangat susah sampai ditemukan di Teknik Industri Unisba sosok seorang Wulan di sini. Kalau Kang Cecep sendiri nih sampai kaki menjadi Unisba tuh sebelumnya ceritanya bagaimana? Kalau saya sendiri awalnya itu gak kepikiran pengen kuliah ya. Pikirannya itu mau langsung kerja. Kerja. Ya tapi karena orang tua gitu nyuruh harus kuliah, mau ngapain kerja juga, cina. Mau kerja apa? Ya udah saya kuliah gitu. Terus ada pemberitahuan dari sekolah teh. Cina Cep kamu masuk SNPTN cina. Baik bu cina. Mau masuk ke saya masuknya ada dua pilihan yaitu Unpad sama Unsud. Nah, saya bingung tuh mau milih jurusan apa biar keterima. Penting terima dulu ya. Iya, Oh. penting keterima dulu. Kata aku teh mending pertanian kan orang belum banyak mengenal ya. Iya. Kalau masuk Jadi tadi ada kesalahan teknis ya, tiba-tiba kameranya mati nih. Aduh, mohon maaf banget. Maaf ya. Nah tadi ngomong tadi menyampai pertanian ya. Nah terus gimana tuh ceritanya? ya kan gak keterima tuh di Unsud sama Unpad. Itu dua-duanya emang pertanian atau gimana? Dua-duanya ada pertanian sama farmasi sih. Oh, oke. Nah lanjut. di situ sempat bingung juga, aduh mau daftar kuliah kemana ya. Nah akhirnya mau SBM ceritanya. Tapi kan kalau SBMPTN setiap kota itu ada kuotanya ya, tergantung univ negerinya. Betul. Nah kebetulan di kota saya univ negerinya itu udah kuotanya udah penuh. Di Nah, Tasik berarti ya? ya? Di Tasiknya. Kok tahu banget Pak? Sudah berkenalan saya. Oh udah kenal. Nah terus dari situ, aduh kayak males banget gitu kan, harus SNPTN, SBM, SBM. harus ke Unpad, Ke Bandung. paling paling dekat. Terus itu sendiri kayak mikir mau ngapain gitu ke Unpad kan. Sendiri mana ada Jauh-jauh, males. nggak ada yang kenal juga. Ya udah deh, mending cari aja univ yang swasta Yang lain. gitu. Hmm. Nah akhirnya ya nemu ini Unisba karena ya di Unisba ada nilai plusnya gitu, belajar agama. Agama Islam. Ya. Islam banget. Ini bisa dilihat ini Iya. produk Unisba nih, Islam banget. Ya. Nah terus di situ bingung lagi milih jurusan. Aduh milih jurusan apa gitu. Nah di Itu situ udah saya- milih Unisba itu? Iya Oh, udah milih Unisba. masih bingung? Masih bingung Oke, gitu lanjut. mau milih jurusan apa. Akhirnya ya cari-cari di internet. Nah kayaknya cocok deh ke farmasi gitu kan. Suka yang reaksi-reaksi kimia gitu. Nah, Dor, reaksi kaget. Reaksi nah kan? terus di situ kan ada dua pilihan pas daftar. Nah yang ke satu itu pilih farmasi. Terus yang keduanya itu teknik industri. Ya. Nah kenapa ya pilih teknik industri ya karena saya lihat di internet ya gitu. Teknik industri pelajarnya itu banyak cakupannya Ya. gitu.
Nah, jadi kita bisa berpikir luas lah gitu. Ya mudah-mudahan saya betah gitu di sini. Amin, amin. Nah, habis pengumuman dari Unisba, farmasinya saya Harapan ketolak. pertama pasti farmasi. Ya, Ya. farmasi, harapan pertama farmasi, tahu-tahunya ketolak. Ya udah ikhlasin aja saya masuk ke teknik industri Unisba. Tapi alasan masuk teknik industri emang hampir semua orang sama ya, kayak ngeliat internet dulu. Prospek kerjanya. Prospek kerjanya kok kayak enak banget ya, prospek kerjanya banyak banget Banyak gini. Terus kalau ngelihat matkulnya kok nggak ada teknik-tekniknya nih, ada bisnis, saya manajemen. Ternyata internet menipu ya. Selama ini menipu. Gak disebutin tuh, ada kalkulus, Nggak disebutin, nggak ada kalkulus, ada statistika, Nggak ada PTLS, nggak ada. PTIN nggak ada. Nggak disebutin. Ada cuma bisnis. Kok sepertinya gampang deh saya bisa mencakup ini. Karena kalau dari saya sendiri, dulu saya masuk ke manajemen, keterima di manajemen waktu pendaftaran pertama. Otomatis pertama FK dan manajemen, terus di gelombang 2-nya FK aja, yang gelombang 3-nya FK sama TI. Manajemen udah keterima, cuma kata orang tua, tapi kayak sayang deh, udah 3 tahun saintek masuk ke sosum, tapi kan sebenarnya nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah juga sih, cuma kata orang tua saya gitu, karena saya percaya dengan ridho orang tua ya. Terus udah daftar, akhirnya keterima manajemen tapi akhirnya ditolak, nggak jadi diambil. Terus akhirnya kok saya melihat internet, apa ya jurusan yang paling oke nih diantara yang lain-lainnya gitu. Masuk TI kok ada manajemennya. Oh, ini udah mencakup manajemen. Ini jurusan gila sih, bagus banget. Gue banget gitu. Gue banget nih. Gue banget sama TI gini banget sih gitu. Oke, terus udah daftar, pas masuk kok ini gak gue buat. Tolong gak kuat gue. Oh ya sudah, tapi jalani aja. Apalagi pas ospek ya? Pas ospek. kayak, Merasa aduh, salah jurusan gak sih? Hah? Merasa salah jurusan gak sih? Pernah salah jurusan, cuma kok saya tanggung udah mau TA ya gitu. Nah, cuma Jadi mikir dua kali. Iya, mikir dua kali mau ngambil lagi. Nah, akhirnya beberapa proses akhirnya bisa menerima, dan itu bukan proses yang cepat ya. Sampai saya bisa menerima kalau emang sudah waktunya untuk jalan di teknik industri dan terus lanjut untuk mengikuti prosesnya. Nah, kalau Teh Wulan sendiri ataupun Kang Cecep nih, udah menemukan belum sih kan, kalau kita lihat dari ceritanya kan kayak dulu pinginnya farmasi, dulu pinginnya geologi, fisika dan lainnya, pingin di UPN, pingin di Unpad dan lain-lainnya. Terus akhirnya sekarang masuk di Unisba, Universitas Islam Bandung, ngambil jurusan teknik industri. Sebenarnya nggak masalah dengan Unisba dan teknik industri karena juga udah bagus gitu kan. Ya cuma karena keinginan kita bukan itu, jadi ada beberapa hal yang perlu disingkirkan, ya, penerimaan. Nah, kalau dari Teh Wulan deh, udah menerima belum sih masuk ke teknik industri ini? Udah menemukan kenyamanan di teknik industri ini, udah menemukan belum sih? Sejauh ini lumayan ya. Kayak sebenarnya faktor utama tuh temen sih. Oh, teman. Kayak support, kayak maksudnya kalau misalnya jurusannya udah nggak mau, terus kayak udah masuk TI Unisba nggak punya temen juga kan pasti nggak Iya. nyaman banget. Maksudnya faktor utamanya temen sih kalau aku. Terus kalau dibandingin sama aku kuliah tahun kemarin, matkul-matkulnya tuh lebih mending yang di sini sekarang gitu. Lebih Sekarang semester 1. jelas. Ya. Sekarang semester 1. Oke, lanjut. Lebih jelas aja sih daripada waktu aku kemarin di fisika gitu. Jadi lebih mengarah ke teman-teman yang sportif ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya itu juga aku rasain sendiri di sini, teman-teman pada sportif, praktikum, Iya. ngasih Saling saling bantu, Saling bantu. bukan ngasih contekan ya, saling bantu nih. Kasih Beda. Kat. Nah gitu. Kalau kayak Kang Rizky gimana? Juga teman-teman juga saling support ya? Saling dong, Bener. selalu saling mensupport. Iya. Kalau Kang Cecep gimana? Udah menemukan kenyamanan di sini tuh, kenyamanan apa sih? Sampai betah di sini tuh. Ya sama sih, faktor utamanya juga Temen ya? sama juga kating-katingnya kan. Kalau di teknik itu kan kita dituntut untuk bersama-sama kan, nggak Betul. bisa sendiri-sendiri lah gitu. Ya itu saya nyamanin di tekniknya itu, teknik industri. Sebenarnya banyak sih kenyamanan di sini juga ya. Banyak. Oke, dosen-dosennya baik. Ya, dosen-dosennya. Ada, kita punya tempat nongkrong yang enak, yang murah gitu. Itu kan enak gitu.
Jadi buat teman-teman yang ragu nih mau masuk teknik Indonesia, jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Daftar sekarang juga. Besok pembuka Seru, pendaftaran ya. seru. Oh banget. iya, besok pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Iya, betul sekali. Lubang satu. Lubang satu. Langsung masukin data ini. Langsung data. Teknik industri. Enak teknik itu ya santai lah gitu. Santai. Selalu tidur ya? Iya. Betul sekali. Gelarnya ST selalu tidur. Selalu Oh, tidur. Selalu Oke. tersenyum. Ramah sekali. Selalu tersenyum. Betul. Selalu tertawa. Jadi Gak buat ada teman-teman pressure-nya. Yes, betul sekali ada pressure. Karena kita di lingkup yang saya rasakan adalah teman-teman yang sportif, dari lingkungan-lingkungan juga banyak yang mendukung, bahkan asisten juga mendukung dan lain-lain semuanya sportif gitu. Karena kita punya satu tujuan, yaitu apa tujuannya? Lulus LST. Gitu. Dan enggak, bukan lulus LST, ilmunya. Nah, gitu. Kita dapat ilmunya, betul sekali. Nah, mungkin Kang Rizky, mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk mungkin teman-teman yang seperti bernasib seperti kita nih yang ngerasa, aduh, kayak gue bukan sini banget nih, bukan jurusan ini banget. Dulu Semangat. belum Tetap semangat. terus semangat ya. Tetap Tapi semangat. ntar pasti menemukan Ada rasa kenyamanannya. Pasti. Ada titiknya. Dijalanin dulu. pasti jalan. Jalanin aja dulu. Betul sekali. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal penerimaan di sini, tapi tetap ada lah yang bikin kita tuh kaget sama lingkungan teknik industri, apalagi Teh Wulan yang udah masuk ke Unpad dan lain-lainnya. Nah, ada nggak sih kultur shock apalagi kalau Kang Cecep dari Tasik ya? Nah, ada nggak sih kultur shock yang terjadi di sini di Unisba ataupun di Bandung gitu, ataupun di TI? Gitu? Kalau culture shock sih enggak ya. Kalau misalnya dibandingin sama kemarin aku kuliah tuh lebih kerasa brandingnya keluarga mahasiswa teknik industri. Jadi kayak beneran lebih kerasa kekeluargaannya tuh beneran kerasa banget gitu. Kayak kalau kemarin kayak udah masing-masing aja gitu. Oh, berarti- Iya. Soalnya nggak semua jurusan kayak gini tau beneran ya. Kayak kalau kemarin pas aku kuliah kemarin tuh kayak beneran masing-masing, kayak ya udah circle-circlean, ya udah lo gue gitu. Wah, kencang banget ya. Kalau saya juga kalau nggak kuat sih di situ sih kayaknya kan. Saya butuh teman-teman di belakang nih Mas Sore. Sportif banget kan, padahal nggak lucu. Nah, itu salah satu manfaat masuk KMTI gitu. Tidak kuat. KMTI. Kalau kan sendiri ada nggak nerima culture shock di Bandung gitu setelah dari Tasik ataupun di TI industri ini? Ya sama sih. Culture shock di ya TI Unisba ini ya kerasa banget gitu. Ya karena kan namanya juga KMTI, keluarga mahasiswa teknik industri. Betul sekali. Nah, keluarganya itu kerasa banget gitu. Kalau saya lihat gitu teman-teman SMA saya gitu, kayaknya dia masing-masing gitu kalau kuliah tuh. Gak kayak kita kan selalu bareng-bareng gitu kalau kuliah. Itu sih. Oke, berarti ini banget ya. Di sini emang erat banget ya. Bahkan para teman-teman kita yang mahasiswa baru yang angkatan 22 ini baru berapa bulan di TI? Satu semester. Satu semester udah bisa ngerasain benefit dari masuk KMTI, nanti bakal banyak benefit lainnya ya masuk KMTI ini gitu. Kalau mungkin Kak Rizky ngerasain gak sih culture shock setelah sebelumnya mau jadi peternakan kan, ngeliat kambing, lihat sapi, ya kan bener kata kan, melihat ya Sekarang ngeliat mesin. ya sekarang mesin tuh culture shock gak sih ngeliat pertama makhluk hidup kok jadi makhluk mati gitu? Kalau bicara soal kekeluargaan sih Wih. emang udah biasa ya, soalnya kan saya pesantren, mohon maaf. Pesantren ya, jadi sudah ada gitu rasa-rasa kekeluargaannya yang dimana di asrama tuh makan bareng, mandi bareng, buset. Nggak. Maksudnya mandi bareng beda tempat gitu. Oh, tapi satu tembok. Enggak. Oh, Satu atap. tetap bagus. Terus lanjut. Udah temen. Oke, cut dulu. Ajan. Duh, capek banget habis prosman. Apa bro? Badan pegal. Kok kering begitu, dehidrasi ya? Iya nih, aduh. Wah, kamu sih nggak minum ini. Apa itu? Ini air putih buatan Unisba. Wow. Sangat murah, sangat terjangkau, dan harganya murah. Coba deh bro minum bro. Saya coba ya. Coba. Siap Rosman lagi? Siap Rosman lagi. Terima kasih, brother. Jangan lupa beli minuman Unisba, harga terjangkau, murah, dan bisa dikankan di sini dengan harga yang sangat terjangkau juga. Terima kasih. Nah, makanya itu sekarang saya sudah terbiasa sama kekeluargaan. Gitu. Lanjut. Gitu.
Bingung saya. Kayak beliau ini sangat beliau banget ya. Kayak saya susah menanggapi keluarga yang dia maksud tuh. Ya mungkin seperti itulah lika-liku dari teman saya yang semester 4. Ya, menuju semester 4. Menuju semester 4 dan teman-teman dari yang teman-teman dari 2022 yang semester 2 dan saya semester akhir. Semangat, ayo sudah kuat ya gitu. Pasti di antara kita pasti akan menemukan titik kenyamanan di KMT ini, bagaimana keluargaannya, terus ya, salah satunya keluargaan sportif itu paling kental sekali di sini gitu. Nah, mungkin akan teteh semuanya para masyarakat umum di dunia yang menonton ini, saya tahu semua dunia nonton ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kampus hari ini bersama teman-teman kita dari 2022 dan akang penonton yang sangat ramai sekali di belakang. Tepuk tangan dulu, sangat sportif sekali. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share ya. Share dan mungkin sekian, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.